Ustadz kan jadi Ustadz kan ada pengalamannya. Kebetulan Ustadz Syam kan sudah cukup panjang lah, ya, bertahun-tahun lah. Meskipun saya yakin semua Ustadz juga pasti masih terus belajar terus ya Ustadz. Benar ya? Yeah. Terus belajar terus, nimba ilmu terus, nimba pengalaman terus. Tapi kan nggak semua kan ada start dari nol. Ya kan ada dari pengalaman pertama. Waktu penyampaian pernah nggak Pak Ustadz salah nyampein atau kurang tepat nyampein? Bukan hanya di TV ya, mungkin ada di forum-forum kecil atau di... Lebih kepada salah menyampaikan itu lebih kepada apa namanya ya, setelahnya mungkin introspeksi. Oh tadi saya ngomong gini ada yang sakit hati nggak ya? Kadang kan kalau udah kelepasan, bukan di TV, di tablik akbar itu kadang kita kelepasan. Misal kemarin ada viral mungkin yang ST gitu kan, itu kan kadang-kala kita memang niatnya bercanda, tetapi mungkin setelahnya kita nggak tahu respon orang. Makanya sangat berbeda yang saya rasakan tablik akbar di 2015, 2014 sama sekarang ini. Kalau 2015 kayaknya kita lebih lugas ketika di luar karena nggak ada media. Kalau sekarang kadang lebih cepat tablik akbar itu viral dibandingkan di TV. Lebih berbahaya kamera netizen dibandingkan kamera TV. Kamera netizen tuh bikin cepat viral dibandingkan yang di TV-TV. Mana dipotong pula ya Pak Ustadz? Iya, yang lebih berbahaya. Makanya kadang ada yang sakit hati nggak ya? Tadi saya ketawa, misalnya saya bahas tentang janda misalnya. Siapa tahu ibu itu nggak terima disebut janda misalnya kan. Oh, oke. Ya kadang-kadang kita kan membahas hukum, ternyata orang nggak terima gitu. Tapi berbeda ya, talik akbar kalau zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbedanya. Kalau dulu kan nggak ada ya, ibu-ibu nggak main sosmed. Kalau sekarang ibu-ibu pada live Facebook. Bapak-bapak pun live Facebook, live TikTok. Kenapa ya? Kenapa mereka harus live Facebook, TikTok? Mereka ingin dikatakan ini kali ya, terupdate gitu ya, up to date orangnya. Kalau harusnya kayak gimana kalau harusnya? Sebenarnya ya itu semua adalah alat. Ya harusnya kalau kata sahabat Nabi, kami dahulu ketika belajar sama Nabi, sampai-sampai seandainya ada burung yang hinggap di kepala kami, maka burung itu akan bersandar terus sampai selesai pengajian. Artinya mereka bergerak pun nggak berani. Kalau sekarang, logiknya iya ya kan, kalau misalnya guru menjelaskan betul. Kan kita kan mendengarkan ya. Benar. Coba kalau misalnya kita ustadz menjelaskan atau memberikan ceramah atau pastor atau pendeta kita live gitu, berarti di sekolah juga boleh dong kita live. Benar, harusnya seperti itu. Tapi kan ya gimana ya, zaman sekarang tuh mereka yang pengen dimengerti oleh pembawa acaranya. Bahkan mereka ngomong, aduh nggak usah undang itu lagi, nggak lucu. Anda pengen dengar tausiahnya atau pengen dengar humornya gitu. Oh. Jadi kalau kita garing mereka nggak mau lagi gitu. Maksudnya ya. Itu benar. Itu benar, dan di mana-mana pun ada yang demikian. Berarti pengennya ada entertainmentnya ya? Benar. Jadi tergantung, makanya aku selalu tanya tuh siapa pendengarnya. Misalnya mereka bilang anak SMP, aduh aku nyerah, aku nggak bisa kalau anak SMP, aku nggak punya bakat guru. Siapa pendengarnya? Oh orang kantoran, oke deh orang kantoran. Tapi aku nggak mau lebih dari 30 menit. Karena aku tahu banget orang kantoran itu dipotong lagi waktu siang, makan siangnya, dipotong lagi waktunya disuruh dengar pengajian. Kasian lah ngantuk apa segala macam. Aku nggak mau lebih dari sejam misalnya. Ibu-ibu nih, oh ibu-ibu berarti pengennya dihibur ya, udah capek dia di rumah. Mumet lihat anaknya, suaminya mancing mulu. Ya kali kita sampai sana langsung, kamu dosa, nggak mungkin. Oke, jadi harus dikemas ya? Iya, harus tahu banget. Dakwah itu kadang-kadang tergantung mad'u itu pendengar. Ya, suasananya. Tapi isinya nggak bisa diatur. Isinya haram tetap haram. Mau Anda siapapun. Halal ya tetap halal. Tapi kan dalam agama Islam itu kalau aku nggak salah itu ada yang namanya dengan pendapat. Iya. Ya, ada yang namanya dengan pendapat. Misal nih kayak gini nih, pendapat yang paling sering setiap tahun kita ributkan terus mengucapkan selamat Natal misalnya, atau ada pendapat lain yang katanya ada yang ngomong boleh, ada yang ngomong nggak boleh. Kan banyak ya, cukup banyak beragam dalam agama Islam ya. Karena ulama ini ngomong boleh, ulama ini ngomong enggak. Bahkan penistaan agama pun ada yang ngomong ini penistaan agama, ada yang ngomong enggak gitu kan. Pernah nggak seorang ustadz nyampaikan pas sudah selesai itu didatengin sekelompok orang yang memprotes apa yang kita sampaikan? Wallahu a'lam ya, kadang-kadang netizen itu galaknya di sosmed. Kalau datang langsung sih nggak ada kayaknya, belum pernah ada gitu. Dan mudah-mudahan nggak ada. Ya karena kalau kita paham agama, semakin kita paham, semakin kita wise, semakin bijaksana. Karena kita tahu bahwa, kita jadinya tahu alasannya. Oh, Imam Syafi'i mengatakan menyentuh istri setelah berwudu membatalkan. Imam yang lain mengatakan, oh tidak, karena dia kan sudah halal bagimu.
Ternyata kalau kita semakin belajar, oh ternyata Imam Syafi'i mengatakan waktu itu seperti ini karena beliau berada di Mesir. Di Mesir itu air banyak, gampang berwudu. Jadi ya udah membatalkan karena istri ini kan seorang yang engkau halalkan, tapi dia bukan mahram. Akhirnya perbedaan pendapat itu ada. Tapi kalau kita cari titik tengahnya selalu ada, Dok. Nggak pernah nggak ada, selalu titik tengahnya selalu ada. Contoh misalnya yang paling sering kita temui ya, imam. Allahu Akbar. Imam di Mekah, dia kecil suara al-basmalahnya. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Di Indonesia pakai bismillah dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang Indonesia awam ke Mekah, pulang-pulang bismillahnya ketinggalan di Mekah. Dia bilang di Mekah nggak pakai bismillah. Oh, padahal dia nggak tahu. Oh, ternyata ada. Kenapa demikian? Karena sebahagian imam mengatakan bismillah termasuk Al-Fatihah. Sebagian imam mengatakan bismillah nggak masuk dalam Al-Fatihah. Nah, jadi dua pendapat ini akhirnya berbeda. Dua-duanya diterima karena sama-sama punya dalil. Okay. Sama-sama pernah mendengar Nabi pakai bismillah. Satunya sahabat yang lain, saya waktu dengar Nabi nggak ada bismillahnya tuh. Dua-dua sahabat berbeda. Sampai kepada imam-imam berbeda lagi. Gitu. Tapi nggak pernah salah. Nggak pernah ini ya. Tapi Pak Ustadz, anehnya kalau misalnya kita, ya semua kan pasti pernah buat salah lah ya. Termasuk Ustadz juga mungkin jokes atau apa, nyinggung ya. Tapi minta maafnya bukan dengan Tuhan Pak Ustadz. Minta maafnya dengan netizen. Karena mungkin yang disinggung perasaan netizen. Bukan yang disinggung adalah Allah. Karena Allah tetap maha bijaksana. Kita seluas apapun kesalahannya, Allah tetap maha kuasa. Kita nggak ada yang sholat, satu dunia nggak ada yang sholat, Allah tetap maha kuasa. Satu dunia sholat, Allah tetap maha kuasa. Nggak ngefek kepada Allah. Tapi kalau kita punya kesalahan, kita bertobat kepada Allah. Pasti kesalahan yang terjadi mesti ada hubungannya dengan dosa kita kepada Allah. Jadi kita minta ampun juga sama Allah gitu. Oke. Pak Ustadz lihat netizen kita sekarang kayak gimana sih? Terutama 2024-2025 ini Pak Ustadz. Netizen sekarang itu mungkin lebih, yang pertama pengen up to date. Makanya sekarang ada ibu-ibu nanya sama saya, Ustadz, kenapa ya saya berusaha ngajakin orang pengajian di rumah saya, susah. Padahal gratis di rumah saya. Saya bilang begini, karena sekarang yang lagi viral yang berbayar Bu, pengajian yang berbayar yang viral, yang gratis malah nggak laku. Oh iya? Iya, kenapa pengen up to date? Yang berbayar itu kan artis banyak hadir. Yang berbayar itu bisa, kalau kita masukin di TikTok FYP. Dipasang di story jadi penontonnya banyak. Tapi nggak masalah juga. Saya juga pernah nanya sama panitia, saya nggak mau hadir kalau pakai tiket ya. Kata beliau begini, Ustadz jangan salah sangka, saya benar-benar saya cukup Ustadz, tanpa bikin tiket pun saya cukup. Tapi Ustadz kalau nggak dikasih tiket, jamaah seenaknya. Dia bilang, saya hadir, insya Allah hadir. Tahu-tahu hari H nggak hadir. Kita udah nyiapin 1000 makanan. Mereka nggak hadir. Tapi kalau kita suruh menghargai. Iya. Tapi kalau kita suruh bayar 10.000 aja. Sebenarnya nggak cukup buat makanan itu, Ustadz. Tapi kita suruh 10.000, pasti mereka datang. Bertanggung jawab. Mereka bilang, udah gue bayar, masa gue nggak datang. Gitu. Jadi ada dua sisi lah. Kita semakin wise lah. Semakin tahu semakin wise insya Allah. Oke. Tapi kemarin viral banget. Dan aku ada lihat postingan Pak Ustadz juga. Jadi gara-gara Talik Akbar kemarin jadi berubah, jadi orang beli ST semua, nggak ada yang nggak berani nyuekin penjual ST jadi. Tapi itu memang banyak ya yang jualan kayak gitu Pak. Di Jawa, daerah Jawa Tengah itu, Jawa Timur banyak. Kalau di Sumatera? Sumatera saya belum pernah ketemu. Daerah Palembang nggak ada. Di Palembang nggak ada? Iya, nggak ada. Jadi nggak jadi kayak jual-jualan kayak gitu tuh di pinggir, maksudnya nggak lewat ke tengah-tengah. Kalau di Jawa saya lihat memang lewat di depan kita. Makanya saya sempat ngomong, ini ceramah di Jawa memang banyak iklannya. Memang udah kayak kebiasaan gitu mungkin. Kalau di Makassar? Di Makassar nggak ada. Di Sulawesi juga nggak ada? Nggak ada sama sekali. Di Jakarta nggak ada juga? Di Jakarta setahu saya juga nggak ada. Berarti biasanya dijualannya di luar kan, di parkiran biasanya itu. Yang ada di Jawa sih lebih banyak. Jawa. Masalahnya orang Jawa ada di mana-mana jadi. Jadi di Sumatera jadi ada juga, ternyata Jawa. Nggak tahu sih, mereka gigih sih orang Jawa tuh. Gigih bekerja. Kalau gue nungguin di sini rezeki gue nggak ada yang beli es, nih mending gue ke tengah-tengah gitu kali ya. Sebenarnya mengganggu nggak sih sebenarnya? Kalau aku sih. Kalau aku sebagai narsum mengganggu. Cukup mengganggu ya. Cukup mengganggu. Aku jangankan itu loh. Kalau aku menjelaskan di kantor aja lagi meeting aja gede aja, orang ngobrol aja aku terganggu sekali. Saya selama ini selalu sampaikan bahwa dalam pengajian setannya gede. Jangan penjual ST. Anak kecil lewat aja, mata kita ke anak kecil.
Kalau lagi main scrolling, siapapun yang lewat nggak peduli kita. Tapi kalau pengajian itu setannya gede. Makanya apapun yang lewat pasti kita liatin. Karena pengajian itu digoda sama setan. Biar gimana Anda nggak fokus. Makanya benar-benar kalau ditanya mengganggu sebenarnya. Yang pegang handphone aja sebenarnya ganggu ya. Ganggu. Kita kan pengen orang mendengarkan dan komunikasi. Tapi kadang-kala kita ya harus mengedepankan baik sangka juga gitu. Waktu ST itu datang, waktu saya nggak bicara ceramah orang lain ya. Waktu saya ceramah di daerah Tegal waktu itu, ST lewat segala macam. Saya udah pengen negor segala macam, tapi saya akhirnya berpikir, oh ini bukan hanya kebaikan buat penjualnya sebenarnya. Ini kebaikan untuk yang duduk di depan. Saya tahu ini orang haus, lapar, tapi nggak berani ninggalin tempatnya. Kapan dia ninggalin tempatnya, dia ambil sama orang. Mungkin dia dari pagi banget duduk di situ tuh. Okay. Ada yang bawa anak segala macam. Jadi kita harus senantiasa mengedepankan baik sangka sih sebenarnya itu doang. Jadi saya selalu dipesan sama guru tuh, sebelum kau sampai ke suatu tempat, bayangkan bahwa kau ke sana mencari keberkahan tempat itu. Bukan kau yang bawa berkah, tapi engkau yang ngambil berkah dari orang. Sehingga ketika kita melihat orang, kita nggak merasa bahwa gue ini membawa sesuatu yang baik buat kalian. Tidak, tapi Anda datang untuk mengambil yang baik dari mereka. Malah saya pengen dapat kebaikan dari mereka semuanya. Dibalik ya justru. Dibalik. Walaupun kita yang ada di panggung. Walaupun kita ada yang panggung. Walaupun kita yang kasih. Walaupun kita yang ngasih jangan segala macam. Tapi bayangkan bahwa engkau tuh datang ke sana belum tentu loh yang duduk situ orang tidak berilmu. Bisa jadi yang duduk tuh orang berilmu. Tapi karena dia rendah hati, nggak ngasih lihat bahwa dia berilmu. Gitu. Berarti prinsip itu bisa kita pakai waktu kita memberikan juga ya. Betul, di mana aja. Waktu kita berbagi dengan sesama bisa dipakai seperti itu. Iya dong, jadi kan bukan kita yang bagi berkat, tapi kita yang ngambil berkat gitu. Subhanallah. Makanya nikmat juga tuh. Ada kisah kan seorang yang membagikan harta di malam hari. Dia nggak pengen ketahuan sama orang. Jadi dia ngumpet-ngumpet tuh. Untuk tengah malam dia ngasih. Besok viral. Siapa tadi malam katanya ada orang yang bagi-bagi, ternyata yang dapat, mohon maaf nih, wanita tunasusila, subhanallah. Tapi gara-gara dia ngasih malam itu, dia tobat sama Allah. Ya Allah, saya salah ngasih orang, masa perempuan begini yang saya kasih. Ternyata besoknya dia, besok saya mau ulangi lagi. Besok dia ngasih lagi. Ternyata yang dia kasih adalah seorang orang kaya yang pelit. Malamnya dia tobat lagi, ya Allah kenapa saya salah nih, saya ngasih salah sedekah nih. Tiba-tiba besok malam dia bermimpi, malam dia kasih perempuan itu tobat, berhenti dari pekerjaannya. Ternyata rezeki datang dari mana saja. Dia kasih sama orang kaya, akhirnya orang kaya ini sadar, ya Allah ternyata saya yang kaya tapi saya nggak pernah berbagi. Gitu. Jadi nggak pernah salah gitu. Maksudnya kita memberi itu, kadang-kala kita yang dapat kebaikannya. Pasti Dr. Richard ngerasain lah. Lebih bahagia mana menerima memberi, lebih bahagia memberi. Kalau dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mencapai pulau kebahagiaan sebelum engkau pandai memberikan apa yang kau senangi. Oke, luar biasa Pak Ustadz. Senang, memberi itu senang Pak Ustadz. Kalau dapat juga lebih senang sih, apalagi kalau banyak. Saya kasih Dr. Richard jam tangan mahal. Senang. Lebih bahagia saya. Enggak juga sih Pak Ustadz. Kenapa? Kecuali kalau Richard Mille senang nggak? Yeah. Saya kasih Richard Mille. Yes. Saya kasih satu. Kira-kira kalau saya kasih Richard Mille, saya punya Richard Mille nggak? Pasti punya, pasti banyak, nggak mungkin satu. Bahagia saya, nggak mungkin satu. Nggak mungkin saya kasih kalau saya nggak punya. Bener juga ya Pak Ustadz. Tapi gara-gara kejadian itu makin rame atau makin tertib ST-ST yang ada di... Tergantung daerah sih. Kadang-kala bagusnya itu kita request sama panitia sih sebenarnya. Tolong kalau saya sampaikan, saya nggak bisa sabar selamanya. Siapa tahu ada yang mengganggu. Bagusnya kita sampaikan sih sebelumnya. Kayak saya nanya dulu, pendengarnya siapa? Anak sekolah. Aduh minta maaf, saya nggak bisa mendiamkan anak-anak. Takut saya marah-marah. Takut saya ini. Anak sekolah tuh saya takut banget ngadepin. Berarti ada perubahan ya Pak Ustadz. Kalau kita ngeliat kayak gini ya. Guru kan juga ada perubahan. Ya. Zaman dulu ngajar dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu ngajar tuh ngerjain tangan. Ya. Pas, dulu pakai penggaris. Tapi itu yang kita ingat ya. Iya, dulu pakai kapur ya, itu kan lempar. Aku pernah tuh pakai penghapus papan tulis dilempar oleh guru. Tapi biasa aja kita dulu kita ngadu dengan mak, malah kita yang disalahin. Ditambahin. Iya. Pak Ustadz kan hafal Al-Quran. Insya Allah. Hafal Pak Ustadz? Insya Allah. Okay. Katanya sekarang untuk apa kita hafal Al-Quran lagi? Ya, ada logiknya juga ya. Iya. Kalau kayak zaman dulu kan kita pakai sempoa, berhitung harus. Zaman sekarang memang ya ada kalkulator, ngapain lagi kan? Betul. Ya kan? Kalau sekarang kan Al-Quran kan ada digital, mudah ditemuin, mudah dibeli. Kalau zaman dulu mungkin
Ya, esensinya menghafal itu adalah dulu kan tidak ada alat tulis itu sulit untuk ditemukan. Kalau sekarang kan gampang ditemukan, gampang dipegang. Untuk apa lagi dihafal? Dibaca saja. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan sudah ada alat pengganti otak manusia, sebenarnya sudah dijawab sebenarnya film-film superhero itu. Betapa banyak alat yang error gitu. Akhirnya robot itu melawan manusia. Robot itu melawan manusia. Alat itu melawan manusia. Udah banyak kalau kita mau jawab secara anak muda ya. Alat itu bisa melawan manusia. Tapi kalau manusianya sendiri yang punya rumusnya, itu pasti dia akan mengalahkan alat-alat tersebut. Sehingga pernah suatu ketika ada orang yang berusaha memalsukan Al-Quran. Satu ayat dia rubah. Tapi karena ada satu penghafal Al-Quran, akhirnya tidak jadi diterbitkan Al-Quran itu. Jadi ada satu orang yang berusaha mengubah daripada ayat Al-Quran. Kalau ditanya apa gunanya? Satu, ibadah. Yang kedua, memang disuruh oleh Nabi SAW. Yang ketiga, untuk inna nahnu nazzalnal Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Memang perintah Allah untuk menjaga Al-Quran itu. Jadi senantiasa akan ada guna dan manfaatnya menghafal Al-Quran. Karena alat tidak akan pernah bisa menggantikan manusia. Mesti ada errornya alat tersebut. AI, mesti ada errornya AI itu. Jadi kalau dikatakan alat bisa menggantikan. Apalagi manusia Pak Ustadz kalau kayak gitu. Manusia kan lebih human error. Iya, lebih. Makanya ada regenerasinya. Ada regenerasinya. Saya sudah selesai masa saya, nanti ada anak saya menghafal Al-Quran lagi, anak saya, cucu saya menghafal Al-Quran lagi, mereka menghafal Al-Quran lagi. Kalau berhenti semua, udah ada AI, nggak usah ada yang hafal Quran, siapa yang meneruskan? Kalau AI-nya error. Oke. Iya. Pak Ustadz, ini juga ada nih, ada statement Pak Ustadz Syam viral, nikmat surga itu adalah pesta seks. Oke. Sempat dikecam dan dipanggil MUI. Ini 2017. Wah, ini lama ya? Ini bukan live, ini taping. Jadi ada human errornya ini. Ada human errornya. Waktu itu taping, setelah iklan, aman nggak? Bahaya nih, gue bilang bahaya. Cut. Gue bilang potong kan, karena ini taping, bukan live. Minta di taping, minta di tahu-tahu pas hari libur tayang nggak dipotong. Tidak teredit. Padahal pas menyampaikan itu kita semua sudah bilang bahwa itu berbahaya disampaikan. Akhirnya saya dipanggil MUI, udah ngobrol segala macam. Apa dasarmu menyampaikan itu? Dasar saya dikasih pertanyaan, kenapa laki-laki dijanjikan bidadari di surga? Untuk apa itu? Seakan-akan Islam ini kok bicaranya selalu tentang itu. Ngapain sih tentang ini segala macam? Ada pertanyaan dari luar Islam yang menyerang Islam demikian. Jadi saya kanter ke luar Islam. Maksud saya, emang kenapa gitu? Emang kenapa? Di dunia kita disuruh tahan kok. Gitu. Emang kenapa? Emang Allah salah kalau di surga dikasih? Silahkan sebebas-bebasnya. Gitu. Orang di dunia kita Islam disuruh menahan kok, disuruh nahan pandangan, hanya boleh kepada yang halal gitu. Ya nggak salah dong kalau misalnya Anda mau ini. Makanya di dunia ditahan, nanti aja kamu di sana baru pesta. Gitu aku. Oke. Potongannya enggak seperti itu. Tapi setelah nyampe itu aku mikir, bahaya nih. Ini mau bahasa dalam masjid nih. Maksudnya bahasan dalam lingkup kecil. Nggak bisa kalau umum nih. Jadi gini loh dok. Dakwah di TV itu karena satu arah. Sama dengan dakwah podcast ini. Karena satu arah. Memang harus kalau buah udah di jus. Oke. Tapi kalau gini, buah mentah pun ku kasih. Akhirnya dokter minta kupasin dong, kupas. Oke. Belum ngerti nih jus. Karena ada dialog. Karena ada dialog. Tapi kalau bahasa TV atau ceramah satu orang nggak bisa. Istilahnya udah di jus udah. Orang tinggal makan. Tapi ada yang menarik satu ini Pak Ustadz ya. Artinya kalau saya juga ngelihat kemarin saya juga ada masalah Pak Ustadz ya. Karena saya belajar dari Pak Ustadz duduk ini, jadi saya sadar bahwa semua orang tuh kalau mau dicari salah itu bisa ada salahnya. Tapi lebih parah kalau orang baik yang bikin salah. Kalau orang baik bikin salah langsung salahnya diingat terus. Tapi kalau orang jahat bikin salah biasa. Jadi kita harus jadi jahat Pak Ustadz. Saya ingat lagi nih. Ada teman saya kayak gitu juga Pak Ustadz. Kenapa? Hotman Paris Utapea Pak Ustadz. Karena udah biasa. Sudah biasa. Jadi mau dipoto. Ini Aspri 1, ini Aspri 2. Nggak nakal-nakal dikit apalah katanya. Nakal banyak pun orang tak masalah. Besok ada video nakal, orang biasa aja sudah. Siapa hot? Oh biasa. Ya, coba kalau Pak Ustadz kan. Coba kalau kita lagi joget-joget dengan cewek gitu ya, besok viral Pak Ustadz. Ini di antara kata ulama, di antara keburukan perangai atau akhlak seseorang, dia kalau melihat kesalahan orang lain langsung itu dibahas terus dan tidak mau diklarifikasi. Tapi kalau lihat baiknya orang, dia mau tanya-tanya dulu, benar nggak dia begitu? Benar nggak? Nyinyir ya? Kalau salahnya orang langsung percaya.
Tapi kalau baiknya orang tidak mau langsung percaya. Kalau dia banyak duit, ini pasti dari sini. Ini pasti open BO. Ini pasti pencucian uang. Habis sumbang masjid, bangun masjid. Emang bener dia yang bangun sendirian? Emang bener dananya dari mana? Itu kalau kebaikan tuh. Tapi kalau kesalahan, oh langsung percaya. Nggak mau dia emang bener. Langsung percaya. Itulah netizen kita. Dan saya juga adalah netizen. Tapi Pak Ustadz juga berpikir seperti itu? Enggak. Ya manusiawi. Maksudnya ketika ada orang bikin kesalahan, ya semakin kita belajar, semakin kita bijaksana lah. Berarti kita semakin skeptis ya, semakin... Artinya yang... Nah, itu sifat yang nggak oke sebenarnya Pak Ustadz. Jadi nafsu kan? Iya, jadi kayak misalnya di... apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi kan walaupun kita ngomong abu-abu lah tadi ya, kita ngomong ya apakah kalau di surga nanti itu ada bidadari atau gaib, apa. Ya. Tapi kan kalau misalnya kita mau cari hal yang positifnya, ada hal positifnya. Positifnya tahan di dunia, nanti aja kamu kalau mau nikmati. Tapi kalau misalnya aku mau cari, ya juga aku ketemu negatifnya. Iya, betul. Ya, ataupun juga di podcast ini kan kita nonton ya, kalau misalnya kita ngambil sisi positifnya, wah banyak nih positifnya. Mungkin dari 100 orang, 90 lebih ngerasa ada positifnya. Betul. Tapi kalau mau cari negatifnya juga pasti ada-ada aja. Dan mustahil semuanya positif. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mencari ridho manusia, maka itu adalah ridho yang tidak akan pernah kau dapatkan. Maksudnya, Anda berusaha mencari cinta manusia 100%, tidak mungkin. Mesti ada yang tidak suka. Mesti ada. Dari 100 mesti ada 2-3. Apa yang harus kita lakukan sebagai netizen dan sebagai penonton di rumah untuk mengurangi rasa iri dengki yang seperti itu ya? Ketika Pak Ustadz bilang tadi, kalau misalnya lihat bagusnya kita pertanyakan dulu, kalau misalnya jeleknya kita langsung percaya. Cermin. Hasibu qabla an tuhasabu. Cerminlah, introspeksilah dirimu sebelum kau menilai orang lain. Sebagaimana kau senang menilai orang lain, maka senanglah juga menilai dirimu. Kadang-kala kita ini terlalu senang menilai orang lain sehingga lupa menilai diri sendiri. Maka Sayyidina Umar bin Khattab sampaikan, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab nanti di hari kiamat. Sepakat ya kita Fir'aun jahat, sepakat ya kita Namrud jahat, sepakatlah kita Korun jahat. Tapi sebesar-besarnya dosanya Fir'aun, engkau dikubur gak bakal ditanya kenapa Fir'aun sombong. Gak ada pertanyaan itu. Yang ditanya kenapa kau sombong. Oke. Jadi sebanyak apapun dosanya Fir'aun, engkau di kuburmu tidak akan ditanya tentang Fir'aun. Yang ditanya adalah tentang dirimu sendiri. Jadi sebesar apapun dosanya Syam, engkau tidak ditanyain tentang Syam. Yang ditanya adalah dirimu sendiri, wahai netizen. Oke. Jadi kita nggak ditanya ya, dan kita juga tidak bisa jawab. Itu boleh Pak Ustaz. Malaikat itu juga. Engkau tidak akan ditanya, kenapa Dr. Richard Lee podcastnya begini? Nggak ada pertanyaan dari Mungkar Nakir begitu. Yang ditanyain, kenapa kau komentar begini? Asal-asal apa kok kemarin komen kayak gitu? Kalau komentar negatif kayak gitu, berburuk sangka atau juga julid dengan orang, just a komentar ya, bukan lisan ya. Kalau dulu kan mulutmu adalah harimaumu. Dosa dimulai dari lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung dari lisannya. Ya itu dulu Pak Ustaz. Kalau sekarang dari jempol. Jarimu jerujimu. Iya, kalau sekarang kan jempol lebih ini ya. Terus ada dalilnya pula, dia ngomong pula kan. Pak Ustaz, itu kan kalau di Al-Quran kan mulut, lisan Pak Ustaz. Kan nggak ngomong jempol. Berarti boleh dong kita julid di jempol. Dalam Al-Quran disebutkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin. Apa itu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini ditutup mulutmu di hari kiamat. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong tanganmu hari kiamat tuh. Harus sudah dibahas. Udah dibahas dalam surah Yasin. Bahkan jadi lagunya Krisya. Apa itu? Astagfirullah. Bila tangan dan kaki bersaksi. Oh itu, bila tangan dan kaki bersaksi. Ada pokoknya ada lagunya Krisya tuh, almarhum Krisya. Bila tangan dan kaki bersaksi. Lupa. Nanti insyaallah. Saya bukan penyanyi soalnya. Berarti itu juga bentuk dosa ya, kalau misalnya kita julid di... Ini ditutup. Tangan yang akan bersaksi, kakinya bersaksi. Makanya kata Nabi, atsbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Tamballah keburukanmu dengan kebaikan. Pernah ku pakai tangan ini komentar buruk, maka sekarang tambal komentar burukmu dengan komentar baik.
saya pernah ngatain orang ini dulu nih. Oh, maka sekarang tambal, saya minta maaf, engkau itu ternyata di luar daripada sangkaan saya. Oke. Yang dikhawatirkan di akhir zaman itu media makin banyak sehingga yang ceramah makin banyak. Yang ceramah makin banyak tapi yang belajar makin kurang. Artinya dia mampu menyampaikan tapi dia belum punya modalnya. Ada ulama yang khawatirkan itu. Masjid makin banyak berarti ustadz makin banyak. Nih ustadz dari mana nih? Tiba-tiba jadi ustadz. Ini siapa nih? Backgroundnya apa nih? Tiba-tiba kok jadi memberikan fatwa, memberikan dalil. Nah itu berbahaya juga. Ada ulama yang mengatakan demikian. Tapi kalau bahasa moral sebenarnya dari zaman Nabi sudah prediksi semua. Tidak akan datang hari kiamat sebelum ada budak yang melahirkan tuannya. Apa maksud daripada budak melahirkan tuannya? Anak udah makin berani sama emaknya. Anak udah nggak peduli sama orang tuanya. Budak melahirkan tuan, berarti anak jadi tuan kepada orang tuanya gitu. Nabi sudah prediksi semuanya. Ini udah ada akhir zaman, mendekati akhir zaman. Ya, modal kita sekarang ya benteng kita adalah iman, benteng kita adalah Al-Quran, benteng kita adalah pengajian gitu. Ya, pengajian itu obat hati paling kuat, Dok. Kalau dokter tahu, orang kalau masuk Jumatan tuh khutbah baru dimulai, udah pada ngantuk, Dok. Di rumah dia susah tidur. Kira-kira apanya yang bermasalah orang kalau susah tidur? Hatinya. Kebanyakan pikiran, mumet, susah tidur. Tapi kalau datang pengajian baru mulai udah ngantuk. Artinya pengajian itu obat hati. Makanya cobain Jumatan. Baru mulai itu. Ittaqullah haqqa tuqatih udah. Nanti bangun-bangun pas Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Pas alhamdulillah udah doa. Sebenarnya mau zaman dulu zaman sekarang sebenarnya ujiannya masing-masing ada. Zaman dulu orang tua ada yang bunuh anaknya pas lahir, lihat perempuan, aduh malu aku punya anak perempuan, digali tanah dimasukin anaknya, dia kubur hidup-hidup. Dulu. Kalau zaman sekarang belum ketahuan kelaminnya udah dibunuh duluan. Lebih meningkat ya. Aborsi kan. Ada lebih peningkatan. Aduh subhanallah. Jadi zaman dulu sama sekarang ada. Tapi semua ada solusinya dalam Al-Quran. Dalam Islam mesti ada solusinya. Oke. Pak Ustadz, ini fenomena di media sosial nih makin mengkhawatirkan. Orang bisa ribut dan huru-hara. Ya ribut tuh hal yang biasa lah ya mungkin ya. Tapi dijadiin konten. Apa sih hukumnya gibah dan ngomongin orang di media sosial? Pak, ini hukumnya viewers. Bener. Semakin banyak mata yang melihat, semakin banyak ditanyain nanti. Pokoknya gibah mau langsung, mau nggak langsung ya definisi dari Nabi menceritakan sesuatu yang di belakang saudaramu yang kamu tahu kalau dia tahu ini dia akan marah. Itu kan gibah definisinya. Jadi mau gimana? Kalau gibah? Menceritakan sesuatu tentang saudaramu. Kalau dia tahu engkau cerita itu maka dia akan marah. Itu gibah tuh. Kalau dia senang? Kalau dia senang berarti bukan gibah. Oke. Kalau saya ngomongin Ustadz Sam nih, ganteng, bagus. Kira-kira kalau aku dengar, aku marah nggak ya? Aku senang, enggak, berarti itu bukan gibah. Oke. Kalau kita ngomongin yang jelek, terus dia marah, atau ngomongin yang bagus tapi dia nggak suka, itu namanya gibah. Betul. Tiba-tiba kata sahabat sama Nabi, ya Rasulullah, tapi kan benar, emang dia begitu orangnya. Tapi emang dia begini orangnya, emang begini. Lah, kita kan ngomongin jujur, benar emang begitu orangnya. Kata Nabi, itulah gibah. Lah, kirain yang bohong doang. Kalau bohong itu bukan gibah, tapi itu fitnah, menuduh. Nah, yang mana yang lebih? Dua-duanya dosa. Jadi kalau mau memperbaiki orang ya perbaiki di hadapannya. Kalau kita punya kesalahan, makanya kalau dengan alasan memberantas kejahatan. Tapi kan memberantas kejahatan apa efeknya kalau kau tanya orang, kasih tahu orang, tapi tanpa kasih tahu orangnya langsung. Saya punya noda di baju. Dokter Richard sibuk cerita ke orang noda baju. Apakah akan bersih? Tak bersih. Kapan bisa bersih? Kalau Dokter Richard ngomong ke saya, baru saya bersihkan. Tapi kalau Dokter Richard ngomong ke orang, kapan bersihnya? Kita semua manusia. Yes. Ustadz juga manusia. Yes. Apakah kalau Ustadz itu mati pasti masuk surga? Tidak ada jaminan, Dok. Nggak ada jaminan ya? Nggak ada jaminan. Tapi kita mesti yakini, kalau kita beriman, Islam pasti masuk surga. Sebanyak apapun kesalahannya, tapi dia Islam, masuk surga. Nggak setuju saya Pak Ustadz. Kenapa? Enak aja Pak Ustadz. Asyhadu. Kita Islam harus meyakini, Dok. Sebanyak apapun dosanya, kalau dia Islam, pasti masuk surga. Tapi sebanyak apapun kebaikannya, kalau dia tidak Islam, pasti neraka. Itu yang harus kita yakini. Maksudnya apa?
Maksudnya adalah password masuk surga bagi orang Islam ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma pasti masuk surga ya transit dulu di neraka, dibersihin dulu. Karena surga tempat yang suci, tidak mungkin yang masih ada dosanya masuk. Dibersihin, di laundry dulu di neraka, dry clean. Oke. Kalau udah bersih, satu harinya di sana, satu detiknya sama dengan 70.000 tahun. Jadi jangan pernah berbayangkan ya udah tetap masuk neraka dulu, masuk neraka dulu, nggak mungkin bisa masuk kalau nggak dibersihin dulu. Oke. Kalau orang tidak Islam banyak kebaikannya, tiba-tiba masuk Islam langsung dihitung semua yang kemarin itu kebaikan-kebaikannya. Kalau misalnya tidak Islam, baik, tidak pernah jahat. Menurut Islam tidak. Terus tempatnya di mana Pak Ustaz? Tempatnya di neraka. Karena kalau dia sampai kepadanya informasi. Berarti jauh lebih penting agamanya dibanding perbuatan baiknya. Betul. Imannya itu jauh lebih penting. Imannya. Bukan karena karena Islam aja. Udah Islam aja dok. Udah Islam aja. Belum tentu diterima amalnya. Niatnya karena apa? Innamal amalu binniyat. Segala amal pun dihitung niatnya untuk apa? Oh ternyata saya sholat karena pengen dilihat orang. Oh ternyata saya berbagi biar saya dilihat orang. Tetap aja iman itu. Karena iman di hati kan. Bagaimana kalau misalnya aku sih nggak begitu setuju ya. Mungkin sesi terakhir kita agak sedikit bertukar pendapat ya Pak Ustadz ya. Aku nggak begitu setuju karena ya kebetulan Pak Ustadz lahirnya di Indonesia Pak Ustadz. Betul. Anda kebetulan lahirnya di Indonesia dan kebetulan orang tua Islam. Iya, Anda kebetulan Islam. Tapi kalau misalnya Pak Ustadz lahirnya, Syam lahirnya di bukan di Islam misalnya, bukan di negara ini. Misalnya. Iya. Dan tapi Anda berbuat baik, bahkan lebih baik daripada hari ini. Berderma setiap hari, memberikan khotbah juga, tapi memberikan khotbah yang bukan agama Islam. Betul. Ya, bantu. Tapi semua kebaikan. Terus sampai meninggal gitu, kena timpuk batu misalnya. Terus sampai di atas, kan nggak mungkin ditanya agamanya apa. Ada geser-geser neraka. Betul. Nah, dalam Al-Quran itu makanya ada ulama yang menafsirkan sebuah ayat walladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Seperti dia diambil dari as-sabiin. As-sabiin itu orang yang tidak sampai informasi Islam kepadanya. Tidak sampai informasi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi dia meyakini, ini mah dunia ini ada yang ngatur, nggak mungkin gak ada yang ngatur nih. Ini mah setelah kita mati pasti ada balasannya. Kenapa saya berbuat baik? Karena pasti ada yang bakal ngebalas saya. Cuma nggak tahu siapa nih. Kebetulan nggak nyampe ke sana informasinya. Nah ini selamat. As-sabiin kata Al-Quran, innalladzina amanu orang yang beriman, walladzina hadu Yahudi, wan nasara Nasrani, was-sabiin mereka orang-orang yang tidak nyampe informasi kepadanya. Filosof-filosof terdahulu kan nyari-nyari Tuhan tuh. Man amana billahi wal yawmil akhir, tapi mereka beriman. Ada yang menguasai dunia ini. Ada yang menciptakan saya, ada yang menciptakan. Gak mungkin gak ada sang pencipta, mesti ada. Cuma dia gak kenal karena gak nyampe Quran kepadanya, gak nyampe mungkin info kepadanya, gak nyampe khutbah kepadanya. Itu akan mendapatkan keselamatan kalau kata Al-Quran. Oh tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Bahasanya mendapat keselamatan. Mendapat keselamatan. Tetap masuk surga. Cuma syaratnya gak nyampe info kepada dia ya. Iya. Gak nyampe info. Tapi kalau udah nyampe info, dia udah tahu. Kayaknya paling masuk akal memang Islam ini. Tapi dia nolak masuk Islam. Ini dia ngafer diri, dia nutup diri. Padahal dia udah kayaknya paling bener deh kayaknya ini. Kayaknya semua bener deh yang disampaikan nih. Gitu. Tapi dia nutup diri, nggak mau. Kenapa nggak mau gitu? Nah ini yang akan dapat hukuman. Oke. Nah, terima kasih banyak undangannya. Makasih Pak Ustadz. Begitu pula dalam agama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi sebenarnya sudah login atau belum? Saya Pak Ustadz. Iya. Saya lihat berita-berita sama Ustadz Dery. Tapi Ustadz Dery yang nyampein bukan dokter. Iya. Itu yang mau kami tanyakan itu. Nanti ada saatnya Pak Ustadz saya. Kan kita udah alhamdulillah nih kayak kita Islam jadi kita alhamdulillah gitu kan sudah sama Ustadz Dery. Tapi tiba-tiba ada acara juga sama Pastor Gilbert. Nah kalau yang itu aku jawab Pak Ustadz. Siap. Kalau yang itu aku jawab Pak Ustadz. Jadi pertama mungkin kayak gini ya Pak Ustadz. Kita kan aku tuh tidak mau menyakitin orang lain. Jangan sampai kebahagiaan kita itu menyakitin orang lain. Apalah gunanya kebahagiaan kita kalau misalnya kita menyakiti orang lain. Apapun itulah ya. Makanya aku memilih untuk menyampaikan mungkin ada waktu yang tepat untuk disampaikan. Karena ini kan menyangkut banyak orang ya. Banyak teman, banyak saudara, banyak saudara-saudara kita. Semuanya saudara-saudara kita semuanya. Jadi aku harus berhati-hati untuk menyampaikan ini. Dan aku menunggu momen yang tepat untuk kita sampaikan sama-sama.
Tapi yang aku pengen klarifikasi mungkin yang bukan klarifikasi lah, menjelaskan sih Iya. tentang Karena pendeta daripada orang Gilbert. nanya-nanya ya. Iya. Desember 2024 Pastor Gilbert itu ada hubungin aku, minta aku memberikan motivasi untuk anak muda. Aku surprise juga kan, aku bukan pastor, bukan nilai religi aku rendah banget kan gitu. Motivator kan. lah ya. Iya, sebagai pebisnis sukses untuk motivasi anak-anak, karena anak-anak Gen Z sekarang itu lemah-lemah, kena marah sedikit mentalnya down, berhenti. Oh iya, pastor saya bilang, karena kan dia pernah datang ke podcastku, aku kan betul, bersahabat, jadi nggak enak lah iya, aku datang ke sana. Di pikiranku pada waktu itu adalah anak-anak gereja dikumpulkan, anak-anak gereja, muda gereja dikumpulkan, karena jamnya terserah aku pada waktu itu. Jadi ya aku pikir dikumpulkan, tidak hari Minggu dikumpulkan, duduk ya aku memberikan motivasi saja gitu kan. Apalah siapalah Dr. Richard ini kan, nilai keagamaannya kan nggak tinggi kan. Cuma kan mereka ngelihat aku mungkin lebih sukses, punya bisnis banyak, oke memberikan motivasi, ya, dengan bahagia, dengan senang gitu kan. Tapi ternyata waktu datang ke sana kaget juga, ternyata itu bentuknya ibadah pada waktu itu. Dan aku nggak nyangka, aku nggak tahu. Ya kan sudah datang ya, nggak mungkin juga. Aku pulang dulu ya Pak ya. Ya sudahlah, kan motivasi aja kan. Ya apa salahnya lakukan motivasinya. Kapasitasku di situ kan sebagai motivator sebenarnya, memberitahukan apa yang aku punya, nilai-nilai kesuksesan apa yang aku punya, bukan untuk datang ke gereja sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada kekurangan juga aku minta maaf lah. Tapi kan kalau ke gereja pun kan nggak apa-apa kan dokter? Nah nggak tahu aku Pak Ustadz, karena sensitif sekarang gitu Pak Ustadz. Dokter kan sebagai emang orang gereja, emang harus gereja atau bukan orang gereja lagi? Pertanyaannya pancingan. Yang jelas masuk Islam jangan pernah menyakiti orang. Ada datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku mau datang ke sini ya Rasulullah. Terus kenapa? Apakah aku harus melayaninya? Ya iyalah ibumu, kata orang ini. Tapi ibuku belum Islam. Ya, tetap ibumu dia. Tetap dia saudaramu, tetap ini. Ya, bahkan dalam Islam, masuk Islam pun kita suruh silaturahim. Makanya nanti nyambung tuh ke ucapan selamat Natal, nyambung ke ini. Anda gampang sekali mengatakan haram mengucapkan selamat Natal. Anda tidak tahu background orangnya. Siapa tahu dia sepupunya Kristen. Siapa tahu dia mu'alaf sendirian. Kita kan nggak boleh mutusin silaturahim dia kepada dia. Kita tetap berbuat baik. Jadi kadang-kala kita kasih fatwa, hukum, itu kita lihat backgroundnya juga. Kita lihat background orang. Jangan sampai kita itu ngerasa kita sudah di jalan yang benar, berbuat baik, tapi kita itu malah menyakiti banyak orang. Jangan sampai. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya, bahkan ketika kau masuk Islam, justru makin lebih baiklah engkau kepada keluargamu.